Ini luar biasa ya. Jadi Salomo tidak hanya menerima persembahan, tetapi bagaimana dia juga membuatnya itu persembahannya untuk kembali lagi untuk memuji Tuhan. Morning good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-12. Ya, ini nggak terlampau banyak ya, dan ceritanya juga asik, seru begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Ratu Negeri Sheba itu tidak percaya akan hikmat dan juga keberhasilan Raja Salomo dalam memerintah kerajaannya sebelum dia melihat dengan mata kepala sendiri. Kayaknya sama dan kita ya, kalau kita belum melihat dengan mata kepala kita sendiri, rasanya itu tidak percaya. Kalau itu hanya baru kabar-kabar, kata-kata orang gitu ya. Kalau zaman now ya hoax ya, takutnya itu hoax dan segala macam. Nah, akhirnya Ratu Sheba datang kepada Raja Salomo dan dia datang untuk mengetes, menguji. Kalau kita lihat di ayat ini kita katakan bahwa hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Wah, ini repot ini kalau udah teka-teki silang gitu ya. Jadi teka-tekinya itu pasti teka-teki yang sudah sangat sulit sekali ya. Kalau kita boleh belajar teka-teki zaman dahulu, itu sangat sulit sekali. Dibanding dengan zaman now. Kalau zaman now kan ya kebanyakan teka-tekinya itu hanya untuk bercanda dan juga hanya untuk ya hal-hal yang remeh lah begitu ya, bukan hal-hal yang dalam sekali begitu. Nah, setelah itu Ratu Sheba melihat bagaimana dia boleh bercakap-cakap dengan Salomo dari dalam hatinya gitu, segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Artinya Ratu Sheba ini meminta hikmat dan nasihat kepada Salomo tentang segala sesuatu yang sedang ia hadapi. Dan dicatat di sini, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Jadi kita bisa melihat di sini dari segi conversation-nya saja, Ratu Sheba sudah tercengang-cengang bahwa Salomo mampu menjawab segala sesuatunya dengan hikmat Tuhan. Dan ketika Ratu Sheba ini melihat hikmat Salomo dalam mendirikan rumahnya dan mengatur rumahnya, kita bisa lihat di sini ada makanan di mejanya, cara duduk pegawainya, cara pelayanan melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Sungguh luar biasa. Kalau zaman now kan baru lah ya, maksudnya kita kalau table manner gitu ya, sopan santun di atas meja, ini begini, saya nggak ngerti sama sekali itu ya. Ini begini, itu ribuan tahun yang lalu sudah dilakukan oleh Salomo dan lebih hebat lagi. Jadi untuk mengorganize sekian ratus orang, ribu orang, Salomo itu berhasil. Jadi saya yakin mungkin sekelas Bill Gates, Elon Musk dan segala macam itu kalah begitu ya. Karena ini hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Dan akhirnya Ratu Sheba pun mengakui, dikatakan, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia menundukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Jadi akhirnya Ratu Sheba benar-benar luar biasa mengakui dan memuji Tuhan, memuji Yahweh. Padahal dia tidak percaya kepada Yahweh, tapi dia akhirnya mengakui. Jadi kita bisa melihat bagaimana suksesnya Salomo mengharumkan nama Tuhan. Nah, ada hal yang paling saya suka di sini adalah lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Nah, Raja Salomo itu kayu cendana memang bagus dan mahal sekali. Itu dikerjakan ulang gitu ya, menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja. Dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Ini luar biasa ya. Jadi Salomo tidak hanya menerima persembahan, tetapi bagaimana dia juga membuatnya itu persembahannya untuk kembali lagi untuk memuji Tuhan. Ini juga luar biasa. Saya lihat. Ini adalah hikmat daripada Tuhan. Good readers, pada hari ini kita boleh belajar luar biasa dalam kehidupan seorang bernama Salomo. Bagaimana dia mendapatkan hikmat Tuhan. Jadi apapun yang diuji kepada dia, apapun yang dites kepada dia, kembali lagi untuk memuliakan Tuhan. Dan apapun yang diberikan kepada dia, kembali lagi untuk memuliakan Tuhan. Hendaknya kita juga demikian, good readers. Apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi pada hari ini, kembali lagi.
adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tetap semangat. Have a nice day and God bless us.